Bayangkan kamu sedang menatap permukaan air yang terlihat tenang, nyaris tak bergerak, memantulkan bayangan langit tropis yang keemasan. Dan di saat itulah muncul satu pertanyaan sederhana, namun menggelisahkan. Jika alam memiliki makhluk penjaga, apa yang berdiam di balik ketenangan paling sunyi di dunia? Karena di balik air yang terlihat damai, di balik dedaunan yang seolah tak pernah bergerak, ada kehidupan raksasa yang tak membutuhkan suara untuk menunjukkan kekuatannya. Makhluk yang tidak mengejar, tidak mengaum, tidak memperingatkan, tetapi cukup menunggu. Dan ketika ia bergerak segalanya sudah terlambat. Inilah kisah tentang sebuah negeri hijau raksasa bernama Brasil. Tentang hutan dan sungainya yang luar biasa indah. Dan tentang alasan mengapa tempat ini disebut sebagai surga tersembunyi bagi anaconda, ular terbesar yang pernah diciptakan alam. Brasil adalah negeri yang tidak bisa dipahami hanya dengan peta atau angka statistik. Karena keindahannya bukan sekedar luas wilayah atau jumlah pepohonan, melainkan sebuah pengalaman visual dan emosional yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat matahari pagi menembus kanopi hutan hujan Brasil, cahaya itu tidak jatuh langsung ke tanah, melainkan tersaring oleh ribuan lapisan daun, menciptakan gradasi hijau yang tampak hidup, seolah hutan itu bernapas. Pepohonan raksasa berdiri seperti pilar purba. Akar-akar mereka menjalar keluar dari tanah, memeluk sungai dan rawa, membentuk lorong alami yang tampak seperti dunia lain. Udara di hutan Brasil terasa berat, lembab, penuh aroma tanah basah dan dedaunan tua. Tempat setiap langkah manusia terasa kecil dan tidak berarti. Karena hutan ini sudah ada jauh sebelum peradaban mengenal nama atau bahasa. Di dalam keheningan hutan Brasil, kehidupan tidak pernah benar-benar diam. Burung-burung berwarna mencolok melintas di antara cabang pohon, serangga berdengung tanpa henti. Dan dari kejauhan, terdengar suara air yang mengalir pelan, seolah memanggil siapa saja yang ingin masuk lebih dalam. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sebuah ekosistem raksasa yang saling terhubung, di mana setiap makhluk dari yang terkecil hingga yang terbesar memiliki peran penting. Keindahan hutan Brasil bukanlah keindahan yang jinak, melainkan keindahan liar, keindahan yang mengingatkan manusia bahwa mereka hanyalah tamu di sini. Dan dari jantung hutan inilah mengalir sebuah sungai yang bukan hanya terbesar di Brasil, tetapi juga salah satu yang paling berpengaruh di planet ini, Sungai Amazon. Sungai ini bukan sekadar aliran air, melainkan urat nadi kehidupan, jalur yang menghubungkan hutan, rawa, dan dataran banjir dalam satu sistem yang nyaris sempurna. Airnya membawa lumpur subur, nutrisi, dan kehidupan, mengubah lanskap sekitarnya setiap musim hujan. Saat Amazon meluap, daratan berubah menjadi lautan dangkal. Hutan tergenang, dan batas antara sungai dan tanah menghilang, menciptakan dunia amfibi raksasa yang tidak sepenuhnya air dan tidak sepenuhnya darat. Keindahan sungai Amazon tidak selalu tampak megah. Justru seringkali terlihat sederhana dan tenang. Permukaannya yang lebar dan keruh memantulkan langit seperti cermin kusam. Sementara vegetasi di tepinya tumbuh lebat, nyaris menutup pandangan. Namun di balik kesederhanaan itu, Amazon adalah salah satu sungai paling hidup di dunia. Ribuan anak sungai bercabang seperti jaring raksasa, menciptakan jalur tersembunyi yang hanya diketahui oleh alam itu sendiri. Disinilah kehidupan berkembang tanpa campur tangan manusia. Dan disinilah makhluk-makhluk besar menemukan rumah sejatinya. Hutan dan sungai Brasil menjadi panggung bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di perairan dangkal hidup ikon-ikon berwarna cerah, piranha dengan rahang tajam, dan ikan raksasa seperti arapaima yang panjangnya bisa melebihi tinggi manusia dewasa. Di tepi, sungai Capabara berkeliaran dalam kelompok. Rusa hutan datang untuk minum, dan burung-burung air berdiri diam menunggu mangsa. Di kanopi atas monyet melompat dari dahan ke dahan,
sementara jaguar mengintai dari kejauhan, menjadi simbol kekuatan daratan. Semua makhluk ini hidup dalam keseimbangan yang rapuh, diatur oleh ritme air dan musim. Namun, ada satu makhluk yang tidak membutuhkan langit atau daratan untuk menguasai wilayahnya. Makhluk yang menjadikan air sebagai perpanjangan tubuhnya dan lumpur sebagai selimut alami. Makhluk itu adalah anaconda. Di tengah kekayaan flora dan fauna Brasil, anaconda menemukan tempat yang nyaris sempurna untuk hidup. Rawa-rawa yang tenang, sungai yang mengalir lambat, dan danau musiman yang tersembunyi oleh tumbuhan air menjadi habitat idealnya. Di tempat-tempat inilah anaconda berdiam. Tidak membangun sarang, tidak menandai wilayah, tetapi menyatu sepenuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Habitat anaconda di Brasil sering disalahpahami sebagai sarang dalam arti tradisional. Padahal yang sebenarnya ada adalah wilayah hidup alami. Tempat ular ini berburu, beristirahat, dan melahirkan. Anaconda memilih area yang memberikan perlindungan maksimal. Air yang cukup dalam untuk menyembunyikan tubuhnya, namun cukup dangkal untuk memungkinkan ia bernapas tanpa terlihat. Vegetasi rapat di tepi sungai menjadi tirai alami, menyamarkan keberadaannya dari mangsa maupun ancaman. Disinilah anaconda bisa diam berjam-jam, bahkan berhari-hari, menunggu satu momen sempurna. Perilaku anaconda mencerminkan kesabaran ekstrem. Ia bukan pemburu yang mengandalkan kecepatan, melainkan ketepatan. Saat kapabara atau rusa lengah di tepi air, anaconda bergerak tanpa suara. Tubuhnya meluncur seperti bayangan, lalu melilit dengan kekuatan luar biasa. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan panjang, hanya keheningan yang kembali menyelimuti habitatnya. Inilah sebabnya mengapa anaconda jarang terlihat, namun selalu terasa kehadirannya. Brasil, dengan luas wilayah Amazon dan lahan basah seperti Pantanal, memberikan anaconda sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain di dunia, yaitu ruang tanpa batas. Di Pantanal, saat musim hujan tiba, daratan berubah menjadi rawa luas yang menghubungkan satu habitat dengan habitat lain. Anaconda dapat berpindah tanpa pernah benar-benar meninggalkan air, mengikuti arus, mengikuti mangsa, dan mengikuti insting purba yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Disinilah banyak anaconda betina memilih melahirkan, karena lingkungan yang aman dan kaya sumber makanan untuk anak-anaknya. Inilah alasan mengapa Brasil sering disebut sebagai sarang raksasa anaconda. Bukan karena ular-ular ini berkumpul dalam satu tempat, melainkan karena seluruh lanskapnya mendukung kehidupan mereka. Sungai, rawa, hutan, dan danau musiman saling terhubung, menciptakan jaringan habitat yang nyaris sempurna. Tidak ada pulau di dunia yang mampu menawarkan kondisi seperti ini, dan tidak ada negara lain yang memiliki kombinasi air dan hutan sebesar Brasil. Ketika matahari terbenam di Amazon dan cahaya jingga memantul di permukaan air, hutan tidak menjadi sunyi, justru menjadi hidup dengan cara yang berbeda. Suara malam mulai mendominasi, dan di bawah permukaan air, anaconda kembali bergerak, menjalani perannya sebagai predator puncak perairan. Ia tidak haus kekuasaan, tidak mencari perhatian, hanya menjalankan fungsinya dalam keseimbangan alam yang rumit. Dan pada akhirnya, mungkin inilah yang membuat kisah anaconda di Brasil begitu memikat. Karena ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat, bahwa keindahan alam tidak selalu ramah, dan bahwa di balik hutan hijau yang mempesona, ada dunia liar yang masih bekerja sesuai hukum alamnya sendiri. Brasil bukan hanya rumah bagi anaconda, tetapi juga cermin tentang bagaimana alam seharusnya dibiarkan berjalan tanpa terlalu banyak campur tangan manusia. Jadi, jika suatu hari kamu mendengar air yang tampak terlalu tenang, atau melihat bayangan panjang yang tak bergerak di tepi sungai Amazon, ingatlah bahwa kamu sedang berada di wilayah makhluk yang tidak perlu membuktikan apapun, karena alam telah memberinya segalanya. Inilah Brasil, inilah hutannya, inilah sungainya, dan inilah surga tersembunyi anaconda, penjaga sunyi dari dunia air
yang tak pernah benar-benar tidur. Jika kamu merasa kisah ini membuka mata dan membuatmu melihat alam dengan cara yang berbeda, jangan lupa untuk subscribe, karena masih banyak rahasia alam liar lainnya yang menunggu untuk diceritakan lebih dalam, lebih menegangkan, dan lebih menakjubkan dari yang pernah kamu bayangkan.